Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi al-'aliyyil minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal mimbar khutbah kali ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir, kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya yang turut setia terhadap ajarannya. Semoga kita semua tergolong umatnya dan mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang sangat singkat ini, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bermodalkan iman dan takwa kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan keanekaragaman. Termasuk di dalamnya adalah keragaman di bidang agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada juga Konghucu. Keragaman ini di satu sisi adalah sesuatu yang dapat memberikan potensi, karena dari keragaman akan lahir banyak hasanah-hasanah yang bisa diramu menjadi sebuah kekuatan. Namun demikian, keragaman juga akan dapat melahirkan persoalan-persoalan. Termasuk di dalamnya adalah kemungkinan munculnya konflik-konflik dalam masyarakat yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan dan pertikaian. Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Islam menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, kebersamaan, demokratis, keadilan, toleransi, dan seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, untuk menjaga suasana yang tetap rukun, untuk menjaga suasana yang tetap damai, suasana yang harmonis dengan penuh kekeluargaan, yang paling penting bagaimana caranya kita pemahaman keagamaan kita yang moderat di tengah-tengah masyarakat harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Lalu bagaimanakah sikap dan perilaku kita sebagai seorang muslim yang moderat? Tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk gotong royong, dalam bentuk tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antar sesama umat manusia. Sehingga ada 3 karakteristik moderasi dalam agama Islam. Yang pertama, moderasi dalam akidah. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-cirinya tampak sekali dalam akidah Islam, yaitu akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal manusia, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, karakteristik moderasi dalam agama Islam yaitu moderasi dalam akhlak. Moderasi Islam dalam akhlak yaitu menekankan keseimbangan antara orientasi kebendaan dan kerohanian. Setidaknya ada 3 agenda besar yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama, marilah kita hidupkan kembali nilai-nilai spiritualitas yang merupakan jiwa agama guna mewujudkan makna hidup dan hidup yang bermakna. Yang kedua, menyadarkan umat manusia terus-menerus tentang fitrahnya yang suci, bahwa manusia secara universal adalah sebuah entitas yang tergantung dan sangat tergantung membutuhkan Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita hidupkan terus penghormatan terhadap konsep kemanusiaan secara universal. Adapun karakteristik moderasi beragama dalam bidang muamalah, Islam tampil sebagai ajaran yang moderat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang dilaksanakan dengan konsep istito'ah, yang mana tingkat moderasinya makin sangat ketara. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya, walaupun berbeda keyakinan dan berbeda agamanya. Namun hadirin rahimakumullah, menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran yang sama, menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas, praktek toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan pemahaman dan sikap moderasi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, berarti kita telah mampu mengaktualisasikan, kita telah mampu menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu seorang muslim yang membawa kedamaian, seorang muslim yang membawa pencerahan, dan seorang muslim yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم
wa anta khairur rahimin.